Masa pensiun pasti adalah masa-masa yang dibayangkan begitu indahnya gitu ya, karena bisa punya uang ya yang berlimpah, lalu bisa jalan-jalan, bisa kemana saja, bisa tunjuk dan beli dan apa yang kita inginkan bisa terwujud dengan keuangan yang stabil. Dan dalam sebuah survei yang dilakukan oleh sebuah lembaga asuransi di tahun 2020 dan 2021 terutama pada masa-masa pandemi 88% masyarakat Indonesia terdorong bisa memiliki produk berkaitan dengan pensiun. Sayangnya tidak diikuti dengan pengetahuan yang memadai sehingga ada banyak sekali masyarakat yang terjebak kepada investasi bodong, alih-alih bisa dapat uang banyak justru uangnya dibawa lari. Selamat pagi, smart listener dan juga sahabat di seluruh Indonesia. Siap-siap mau pensiun, pagi hari ini pas banget nih topiknya ya, pengelola investasi, persiapan masa pensiun berkualitas. Dan saya bersama dengan sosok-sosok yang luar biasa pagi hari ini, luar biasa siap untuk pensiun begitu ya. Dengan keuangan yang sangat stabil, saya ingin menyapa dulu narasumber kita pagi hari ini. Ada Pak Putut Endro Andanawari, Presiden Direktur PT BNI Asset Management. Selamat pagi Pak Putut. Mbak Ula, salam investasi. Semangat, kita ketemu lagi ya Pak. Terus kemudian ada juga Pak Widi Hantono, pemimpin divisi dana pensiun lembaga. Weh, ini pasti ngeri nih wilayahnya nih. Selamat pagi Pak Widi. Pagi Mbak Ola, selamat pagi Smart Listener, selamat pagi Pak Putut, selamat Oke, pagi Pak Eko Teguh, Siap. Pak Teguh. Pak Teguh juga. Selamat pagi Pak Teguh, Independent Financial Planner. Selamat pagi Pak Teguh. Pagi, Mbak Ola. Oke. Sehat-sehat ya. Tadi pada saat kita persiapan ya, sejenak sebelum kita mulai gitu ya, Pak Putri mengatakan, kalau ngelihat Pak Widi aslinya tuh gemeteran loh lah, katanya gitu ya. Gak usah lihat aslinya, saya lihat di sini aja lewat kameranya, saya gemeteran nih gitu. Thank you, thank you. Baik, bicara tentang pensiun, saya izin dulu nih Pak Teguh, Pak Widi ya, saya ke Pak Putut dulu begitu ya. Bukan karena memang memang akan pensiun begitu ya. Dalam waktu dekat masih lama lah kalau Pak Putut ya. Cuman ini lihatnya dari helikopter view begitu ya. Pak Putut, kalau menurut Bapak ketika kita bicara tentang pensiun gitu ya, saya melihat kan ini bukan cuma sekedar oke, persiapan dana dan sebagainya, tapi kan juga sangat kompleks ya. Nah, dari pengalaman Bapak sendiri melihat teman-teman gitu ya, rekan-rekan yang sudah memasuki masa-masa pensiun, penting nggak sih gitu ya, kita memiliki mindset yang benar dulu nih ya, menyiapkan untuk memasuki masa pensiun, Pak Putut. Silakan. selamat pagi. Ini agak ngeduluin saya mungkin nanti lebih hebatnya dari Pak Widi nih. Iya, Karena dia iya, apa bagiannya gitu. Saya cuma iya. nanti mungkin dari kendaraannya. Kalau saya mungkin ini pengalaman pribadi gitu. Saya nyiapin pensiun, istilahnya tahu pensiun sebetulnya kalau jujur sama diri kita sendiri semuanya pasti pensiun. Mhm, Artinya ada satu titik di kehidupan kita bahwa nanti akan ada masa di mana kita tidak produktif. Nah, mhm, tiba-tiba kok saya dibangunin gitu ya, dikasih mhm, inspirasi kok tiba-tiba dapat bahwa hidup tidak adil. mhm. Sepertiga dari hidup kita itu istilahnya menghasilkan uang. Betul. Jadi artinya sepertiga dari kecil sampai besar dibiayain orang tua, kita kerja produktif, ada masa pensiun tadi. Masa di mana kita terpaksa tidak kerja tapi harus Terus menghidupi hidup membiayai gitu sendiri. ya. Jadi istilahnya saya ngebayang masa pensiun harus di kepala saya waktu itu adalah ini kayak weekend tapi setiap hari. Nah, Mhm. kondisinya ngeluarin uang terus tapi nggak setiap hari gitu kan. Kalau kita Iya. sekarang kerja, oke ada produktif gitu. Nah, atas masa tadi kita harus siapin. Nah, mindset ini yang harus kita siapin. Mhm, Ini yang mhm, saya pikir kita semua kalau tadi ada surveinya sudah benar bahwa mhm, masa tua kita harus siapkan dari sekarang. Kalau mhm, menurut saya bodoh kita kalau kita tahu sesuatu dan tidak mempersiapkan. Nah, ini mhm, mungkin kita di sini mungkin ada Pak Widi, Pak Teguh, itu sama-sama bisa sharing bagaimana menghadapi kondisi yang ke depan sudah pasti tadi. Kita ya, nyiapin bahwa pensiun itu gimana sih supaya tujuannya tadi kayak Mbak Ola bilang bahwa ya, ke depan itu istilahnya pensiun tuh enak ya. ya, Kita lihat ya. orang tua kan jalan-jalan segala macam, tapi sebetulnya di balik itu, ya ini nanti kita akan ngobrol di sesi ini.
Ya, ada harsh reality atau suatu kenyataan yang harus kita hadapi sama-sama karena tantangannya banyak ya, seperti itu. betul. Baik, baik. Jadi mindsetnya memang harus dibina dan satu lagi, semakin dini kita tahu atau mengetahui punya mindset seperti itu semakin bagus. Dalam arti apa? Kita mulai nyiapin dari sekarang. Kalau kita Ya, tahu ada ya, masa pensiun kita hadapi, jangan cuma diam, tapi lakukan sesuatu dan sesuatu ya. mulailah dari sekarang seperti itu. Ya, ya. Kalau dari jawabannya ya Pak Widi ya Pak Putut ini siap banget ya menghadapi masa pensiun nih Pak Widi ya. Terpaksa, mau nggak mau harus mau. Dari SD Tapi udah siap. udah siap ya. Tapi Pak Widi gini nih, banyak yang mengatakan gini, aduh ngapain sih ngomongin pensiun, kesannya kayaknya jadi nadanya tuh negatif gitu ya. Masih jauh kok saya pensiun, masih mungkin 10, 15, 20 tahun lagi, 25 tahun. Ngapain ngomongin pensiun sekarang gitu. Bagaimana tanggapan Pak Widi, dan kalau tadi Pak Putut mengatakan semakin dini tuh kapan begitu kita gajian langsung ngurusin menyiapkan dana pensiun atau bagaimana Pak Widi? Oke, Silakan. thank you Mbak Ola. Selamat pagi, smart listeners, selamat pagi Pak Putut, Pak Teguh. Kalau kita ngomongin pensiun itu barangkali kurang seksi gitu ya di telinga gitu kan ya. Kalau kita ngomongin masalah edukasi, sharing moment, atau bahkan literasi itu ngomongnya adalah investasi, cuan, kesehatan, macam-macam. Begitu pensiun kayaknya agak gimana gitu. Dan saya sangat mengapresiasi acara ini ya, karena memang ini bagian dari literasi, dan OJK itu sebagai regulator sangat-sangat happy dengan situasi ini untuk gimana kita meliterasi terkait dengan mempersiapkan pensiun yang berkualitas. Tadi Pak Putut menyampaikan masalah mindset itu benar sekali. Literasi aja nggak cukup, digugah aja nggak cukup. Habis dengerin Smart FM ini terus kemudian kita bangkit, itu nggak cukup. Actionnya apa kan gitu. Nah kalau kita ngomongin masalah pensiun itu yang penting adalah satu, kita harus aware dulu. Kedua, kita harus punya mindset jangan sampai kemudian kita terjebak pada mindset pensiun gimana nanti deh. Nah, tetapi lebih kepada dibalik, nanti gimana? Nah, kalau dari worriness nanti gimana ini muncullah yang namanya kekhawatiran, terus kemudian melakukan action, terus gue mesti ngapain? Terus kira-kira kapan gue mesti mempersiapkan? Nah, ngomongin kayak gitu Pak Putut tadi sampaikan sedini mungkin. Testimoni Mbak Ola, saya itu tahun depan pensiun. Kalau kemudian Pak Teguh nanya nih, atau Mbak Ola nanya, Pak Widi panik nggak? Oh ya jelas panik. Saya cuman pegawai BNI yang nggak punya skill set, nggak punya entrepreneurship, dan saya nggak punya kompetensi yang lain selain pegawai. Tahun depan pensiun itu panik. Kenapa? Saya cuman sekarang kalau misalnya saya gajian tiap bulan, saya terima 100%. Begitu pensiun, on top-nya itu cuma 30 atau 40%. Padahal living cost saya, lifestyle saya, itu juga nggak akan bisa berubah banyak gitu. Nah ini yang butuh perjuangan. Nah perjuangan kalau kemudian saya misalnya diminta, Widi kamu boleh kembali lagi ke 28 tahun yang lalu, kira-kira apa yang kamu kerjain? Menyiapkan pensiun. Nah langsung, ya Tuhan saya akan menyiapkan cicilan tabungan untuk pensiun, gitu kan ya. Perusahaan saya sudah bagus sekali, sudah baik sekali mempersiapkan saya pensiun, tetapi kenapa kok saya nggak sadar? Nah, zaman dulu itu yang namanya literasi mau lewat apa? Lewat kentongan gitu kan ya? Iya, iya. Ya, ada adalah hard selling gitu, Mbak. Baik, Pak Widi ditahan dulu ya. Ternyata ada yang jauh lebih siap nih Pak Putut ya dari pengalamannya. Nah ini banyak yang seperti Pak Widi, tinggal 1 tahun lagi masih bisa nggak sih nyiapin dana pensiun? Dan apakah hanya orang yang bergajian aja? Pak Teguh nanti kita minta jawabannya ya. Sabar sebentar Smart Listener, kita jeda dan tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Financial Wisdom. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih masih bersama-sama dengan kami. Saya masih mengajak Anda berbincang mengenai pengelolaan investasi persiapan masa pensiun berkualitas. Ini penting banget. Kita belajar dari pengalaman-pengalaman yang ada di sekitar kita ya, tanpa menyiapkan pensiun dengan berkualitas, justru pada masa pensiun begitu ya, kita malah tidak produktif ya, kemudian juga justru akhirnya terpuruk dari sisi keuangan. Kita masih berbincang bersama dengan Pak Putut Endro Andanawari, Presiden Direktur PT BNI Asset Management. Kemudian juga masih ada Pak Widi Hantono, Pemimpin Divisi Dana Pensiun Lembaga. Ini menarik, nanti kita akan tanyakan ya. Apakah orang-orang awam
yang kemudian tidak bergaji bulanan dan sebagainya bisa ikutan nggak sih di dana pensiun lembaga ini? Dan masih bersama-sama dengan Pak Teguh, Independent Financial Planner. Izin Pak Widi dan juga Pak Putut, saya menyambung sedikit ke Pak Teguh ya, dan kemudian terbuka kesempatan buat semua listener yang mau bertanya ya, masih bingung nih soal dana pensiun, nyiapin dana pensiun gitu ya, atau yang sudah menyiapkan, silakan Anda boleh tanyakan melalui WhatsApp kami di 0812 11 12 559 atau juga melalui YouTube di kanal Smart FM. Pak Teguh, kalau tadi di sesi sebelumnya Pak Widi, Pak Putut sudah bercerita ya tentang sekilas atau persiapan tentang pensiun ini. Apakah dana pensiun, keuangan pensiun ini menjadi dominasi hanya orang-orang yang bergaji bulanan nih, ya seperti Pak Widi, Pak Putut, begitu ya, saya sebagai karyawan gitu. Nah, orang yang kerjanya artinya bukan bergaji bulanan ini penting juga nggak sih nyiapin dana pensiun begitu, Pak Teguh, silakan. Prinsipnya begini, Mbak Ola dan semua listener sekalian, bahwa pensiun itu adalah kondisi di mana kita tidak mendapatkan income lagi atau di mana kita tidak produktif lagi, gitu kan. Nah, pensiun itu sangat jelas bagi mereka yang atau bapak-bapak, ibu-ibu yang memang bekerja dengan pemberi kerja tertentu, kan gitu. Nah, sementara orang yang tidak bekerja pada pemberi kerja tertentu atau karyawan atau apa, dia bukan seperti itu, maka sebetulnya dia sudah terbiasa ya untuk mencari peluang, untuk mencari kondisi di mana dia mencari pendapatan. Sehingga sejatinya pensiun juga diperlukan oleh mereka, oleh yang pendapatannya tidak tetap. Apalagi kalau pendapatan tidak tetap tapi tetap berpendapatan. Nah, kondisi ini yang bisa membuat seseorang bisa sewaktu-waktu. Pandemi COVID kemarin itu seperti kondisi mini dari sebuah pensiun, terutama bagi yang tidak berpendapatan tetap, gitu ya. Bagi yang katakan freelancer segala macam itu tiba-tiba jobnya hilang, tiba-tiba ini. Nah, maka persiapannya tentu bukan hanya dari sisi dana pensiun, juga dana darurat. Nah, tapi pensiun juga sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena ada kondisi di mana usia-usia tertentu kita nggak bisa seproduktif pada saat muda dulu. Gitu kan? Nah, jadi kalau nasihat-nasihat bapak-bapak tadi itu, Pak Widi, Pak Putut tadi, itu kayak nasihat buat gue gitu kira-kira. Sama buat saya juga. Jadi memang kita harus standby kondisi dimanapun, kapanpun. Saya sendiri bekerja sama tim, sama katakan di sebuah perusahaan tuh kira-kira terakhir 8 tahun yang lalu, Pak Putut, Pak Widi. Sekarang Pak Terus itu benar-benar 1 tahun tuh struggling. Karena waktu itu usia saya masih sekitar 35-36, sehingga masih banyak peluang yang harus kita create, harus kita apa sih strong kita gitu kan, kita gali sehingga kita menemukanlah katakan gitu, sehingga tapi tetap ada kondisi ini bahwa saya kan bekerja, saya kan berusaha. Suatu saat ketika saya udah nggak kompeten lagi misalkan, atau kondisi yang tidak memungkinkan lagi untuk bekerja, untuk menghasilkan, untuk produktif seperti sekarang, maka harus ada tetap certain money, ada tabungan, ada sejumlah uang yang untuk menghidupi kita pada saat kita tidak produktif lagi, tetapi kita terus berkonsumsi. Istilah Pak Putut tadi, kita weekend tapi tiap hari Tiap gitu, hari ya. konsumsi terus, pendapatan nggak ada gitu, kira-kira gitu. Ya, ya. Nah, cara menghitungnya tuh gimana sih Pak Teguh? Karena banyak yang mungkin skip di bagian ini gitu ya, yang akhirnya ya udahlah tadi seperti disampaikan oleh Pak Widi gitu, udah lihat nanti aja deh gitu. Karena nggak ada hitung-hitungan yang jelas dan bingung nih ngitungnya gimana begitu. Pak Teguh boleh kasih gambarannya sedikit? Setidaknya ada 3 metode kalau mau saintifik sedikit gitu ya. Pertama, kita harus tahu dulu bahwa lifestyle kita berapa nih. Nah, Pak Widi bilang lifestyle udah telanjur oke nih, dengan posisi yang tinggi nih. Kalau lifestyle-nya diturunkan, itu akan pasti ya, bisa dikatakan pasti akan menurunkan daya tahan tubuh, daya ingat otak, dan sebagainya. Tapi sebenarnya yang perlu kita siapin bukan hanya keuangan, tapi juga aktivitas. Nah, kita harus tahu kebutuhan kita berapa. Let's say dalam sebulan kita membutuhkan 20 juta. Oke, Mbak Ola. Maka cara hitung paling sederhana adalah uang berapa sih ya, dengan uang itu yang kalau ditaruh di instrumen investasi yang risikonya rendah, sebutlah surat berharga negara gitu ya,
misalkan gitu, bisa menghasilkan 20 juta. Oh, itu angkanya pasti bombastis banget loh. Ya. Suku negara kemarin surat utang negara atau instrumen fixed income negara itu kemarin diterbitkan sekitar 5% ya Pak Putut ya. Netnya lah katakan gitu, sekitar 5%. 5% dalam setahun. Sebulan kita 20 juta, setahun 240 juta. Nah, tinggal dihitungannya tuh uang berapa tuh? Itu angkanya udah miliaran tuh pasti tuh. Kira-kira butuh berapa miliar itu ya? 5 Pak, 5-6 4,8. miliar, 5-6 miliar gitu kan, kira-kira gitu. Dan jangan lupa, kita juga dikejar-kejar yang namanya inflasi. Betul, betul. 20 juta kan hari ini, tahun ini Pak Widi benernya. Tahun depan ya kan harga beras naik, kira-kira gitu. Harga BBM juga naik, dan sebagainya naik gitu kan. Maka kemungkinan 20 juta itu sebulan akan naik, tapi mungkin bisa di-maintain lah kalau pensiun. Kenaikan itu makin lama makin harus dikontrol. Kan ada biaya tambahan sebenarnya, ada biaya kesehatan nambah, ada biaya segala macam nambah gitu ya. Ngomong cucu dan sebagainya. Nah ini perlu kita persiapkan. Maka angkanya mungkin sekitar itu 65 juta kalau pengeluaran kita sekitar 65 miliar kalau pengeluaran kita sekitar 20 juta dalam bulan. How come kalau 50 juta dalam sebulan gitu kan? Nah, tinggal dikaliin aja, mungkin berarti menjadi 15 miliar yang harus siapin. Dimana 15 miliar itu kita taruh instrumen yang aman, setiap bulan getting income yang, generate income yang bisa menghidupi kehidupan kita di masa pensiun nanti. Oke, gambaran angkanya udah kelihatan. Pak Putut dan Pak Widi bantuin kami lah kalau gitu ya, bantuin smart listener ini ya. Kalau gitu cara menyiapkannya tuh gimana begitu Pak Putut dulu mungkin mengawali, nanti Pak Widi menajamkan tentang apakah dengan berinvestasinya ini tepat. Silakan Pak Putut. Ya, tadi aja saya ngebayang gitu ya. Kalau nerusin aja tadi ilustrasinya tadi Pak Teguh tadi. Yang katakanlah kalau kita mau hidup 20 juta nantinya, berarti kita harus punya uang 5M, katakanlah gitu ya. Terus saya ini berandai-andai nih, kalau caranya kayak gitu kan berarti kita cuma nyicil dong. Kalau nyicil, kalau gitu saya hitung-hitung kasar, tiap bulan katakanlah dengan uang yang sama. Anggap untung saya itu 5% juga deh, sama dengan si Sun tadi. Itu kira-kira angkanya yang saya harus sisihin. Ya harus disisihin nih. Kalau itu 20 nanti supaya dapat 5M, katakanlah 30 tahun dari sekarang, berarti saya asumsi sekarang umur 25, pensiun 55 masih 30 tahun. Itu kira-kira nanti ke depan yang harus saya sisihin tuh kira-kira 4 juta setiap bulan. Nah, saya cuma mau coba ngasih tahu gimana caranya nih perspektifnya kalau tiba-tiba saya telat. Saya umur 35, si 4 juta tadi itu bisa naik jadi 8 juta. Saya telat lagi 10 tahun lagi, saya umur 45, berarti punya waktu 10 tahun untuk nyiapin pensiun, uangnya bisa double jadi katakanlah 20 sampai 25 juta per bulan. Nah, pelajarannya di sini semakin dini, makanya saya bilang kita tahu nyiapin, semakin kecil cicilannya. Makanya kalau saya senang tuh istilahnya apa? Cicil masa depan, cicil pensiun, seperti itu. Nah, kita tiba-tiba kalau udah kayak gitu shock dalam arti gila gede banget, terus akhirnya give up. Makanya terus nanti mungkin gimana nanti gitu kayak Pak Widi bilang. Nah ini yang saya pikir mungkin saya sama Mas Widi sama Mas Teguh itu mau sharing bahwa sebetulnya apa di luar sana tuh ada instrumen yang bisa teman-teman pakai membantu nyiapin. Baik. Salah satu caranya mungkin nyiapin itu kalau saya pikir pensiun sama dengan dana darurat moroles, tapi nyisihin. Nah nyisihin ini kemana nih? Nah ini yang kalau saya pikir kalau kita cuma uang sendiri taruh di dompet, most likely habis. Harus dipindahin ke tempat lain. Jadi ngebayang zaman kecil dulu, masukin celengan jago. Itu pisah dari dompet kita. Supaya tapi tujuannya tercapai. Nah, ini nanti di saya ada reksadana. Nanti mungkin di Mas Widi bisa cerita bahwa di luar sana ada juga produk yang dikelola sama Mas Widi dari BNI, DPLK, itu yang bisa membantu masyarakat untuk menyiapkan pensiun tadi. Nah, tapi terus jangan lihat besarannya tadi, berapapun mulainya kapan, mulai, jangan telat. Itu sih.
Baik, Pak Widi, sabar sebentar. Nanti saya minta penjelasan dari Pak Widi ya, tentang dana pensiun BNI ini. Saya pernah tanya ke Pak Putut gitu, Pak, kalau saya bukan karyawan BNI, boleh nggak sih ikutan gitu ya? Nah, caranya gimana? Langsung dijawab nih, dihadirkan Pak Widi pagi hari ini. Nggak Langsung. tanggung-tanggung gitu, langsung suruh jawab deh gitu ya. Nah, Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, melanjutkan perbincangan kita ya, pengelolaan investasi persiapan masa pensiun berkualitas. Saya tuh jadinya berpikirnya gini nih Smart Listener ya, kalau di sosial media banyak yang mengatakan usia sekian dia 25-30 udah punya apa, belum punya apa-apa kan gitu. Ini kalau menurut saya ini jauh lebih cool ya. Artinya bukan soal makin dini gitu ya, makin dini usia kita, makin kita menyiapkan dana pensiun itu yang justru lebih cool ketimbang udah punya apa begitu ya. Tapi menyiapkan sesuatu yang jangka panjang itu yang kalau menurut saya lebih keren banget. Mengutip apa yang disampaikan oleh Pak Widi Hantono, pemimpin divisi dana pensiun lembaga ya, dana pensiun BNI. Nanti kita akan bicara lebih jauh tentang bagaimana menyiapkan dengan produk ini. Kalau tadi Pak Widi mengatakan kalau saya ditanya 28 tahun yang lalu apa yang mau saya siapkan dana pensiun ya. Masih bersama dengan Pak Teguh juga, Independent Financial Planner, dan kemudian juga Pak Putut Endro Andanawari, Presiden Direktur PT BNI Asset Management. Saya izin Pak Putut, Pak Teguh ke Ya. Pak Widi ya. Pak Widi, nih ngomong-ngomong soal pensiun fund BNI, ini menarik banget. Saya berpikirnya kan waktu itu pernah tanya sama Pak Putut, Pak nggak cukup ya? Itu yang dari kita dipotong tuh sama BPJS Ketenagakerjaan gitu ya. Kalau ya hitung-hitungannya dapat sekian, cukup nggak tuh? Nah, iya juga ya. Kalau kita pengen lebih ya, kita bagaimana sih mengelola uang yang kita punya, terus kemudian disiapkan untuk menjadi dana pensiun melalui dana pensiun BNI ini. Pak Widi boleh ceritakan bagian ini, silakan Pak. Siap, Mbak Ola. Terima kasih. Tadi Pak Teguh, Pak Putut sudah menyampaikan terkait dengan mempersiapkan besarannya berapa gitu kan ya. Iya. Sebagai orang awam kadang-kadang kan berpikirnya simpel. Saya nabung terus kemudian 30 tahun lagi saya ambil. Pertanyaannya adalah kita ahli apa enggak kan gitu ya. Karena secara mindset kita itu pasti kurang disiplin. Kedua, apakah kita aware terhadap risiko-risiko yang ada. Nah, itu yang harus kita pahamin dulu. Kalau sudah kayak gitu, serahkan aja kepada ahlinya. Ahlinya banyak di pasar, gitu kan ya. Salah satunya namanya juga Kecap. Kecap pasti nomor satu. Salah satunya adalah dana pensiun lembaga keuangan BNI atau DPLK BNI menjadi salah satu bisnis atau usaha dari BNI yang dikelola oleh DPLK BNI. Nah, kalau kemudian kita ngomongin ke DPLK BNI, berarti kan kita ngomongin NIM-nya. Kita barangkali kalau di market yang terbesar gitu kan ya. Tapi bukan kami yang sampaikan masalah size-nya, tetapi the why-nya, how to-nya. Berarti kan masalah risk dan return dan disiplin. Kami punya paket-paket investasi yang diharapkan bisa membantu para peserta baik dari internal BNI maupun masyarakat luas, mulai dari peserta perusahaan, pemberi kerja atau individu kayak Mbak Ola. Silakan gitu kan ya. Yang jelas adalah kami punya paket-paket yang sifatnya mestinya satu menarik. Kalau menarik berarti dari sisi return-nya. Tetapi mindset-nya untuk menyiapkan dana pensiun atau simpanan pensiun ke depan itu kan ujungnya harus aman dulu. Jangan sampai kemudian buntung gitu kan ya. Bahwa investasi sekarang ternyata zong atau hilang pada saat di nilainya nanti. Nah, ini kami punya paket-paket yang mulai dari konservatif kemudian sampai yang progresif. Ini semua disesuaikan dengan preferensi atau risk appetite dari peserta. Jadi peserta boleh milih. Dan bahkan pada di tengah jalan, boleh nggak saya ganti pilihan investasi? Oh silahkan. Gitu kan. Nah, instrumen-instrumen yang dalam paket investasi ini, kami sudah jagain sedemikian rupanya, supaya apa? Kami ini pro kepada peserta. Jangan sampai dananya itu justru malah hilang. Makanya kita jagain dengan kebijakan-kebijakan investasi dan kemudian melakukan assessment terhadap risk manajemennya seperti apa. Nah, ini yang kami selenggarakan secara aman, hati-hati, tetapi returnnya tetap optimal. Itu Mbak, serahkan aja kepada ahlinya, kan gitu. Baik, baik. Jadi artinya ini ada pihak atau ada lembaga yang akan mengelola uang yang kita percayakan seperti itu. Betul, gitu ya. Nah, betul. itu dia pola kerjanya seperti apa? Saya memang harus menyiapkan sejumlah dana, dedicate sejumlah dana setiap bulannya gitu ya. Besarannya kita yang tentukan atau memang di
BNI sendiri sudah menyiapkan ada skemanya gitu yang bisa dipilih begitu Ya. Pak? Pada dasarnya semua voluntary. Kalau misalnya peserta pribadi, silakan Mbak Ola. Pak Widi, saya mau 1 juta setiap bulan atau whatever lah, berapa amount-nya. Itu ada simulasinya Mbak. Kami siapkan simulasinya. Bahkan kami siapkan untuk assessment personalnya. Jadi kalau Pak Putut sudah sangat paham. Oh Mbak Ola ini tipenya ke kiri, konservatif. Oh Mbak Ola ini tipenya moderat. Oh Mbak Ola ini tipenya agresif. Oke, kalau kayak gitu jenis paket pilihannya sekian. Terus kemudian setiap bulan bilang Pak Widi saya mau debit rekening saja setiap bulan, nanti ditransfer ke rekening dana pensiun lembaga keuangan 1 juta. Berarti nanti secara disiplin itu akan langsung di auto debit. Tapi kalau kemudian voluntary saya harus nyetor, saya khawatir biasanya sih ya dan nanti. Nah kuncinya cuma disiplin dan kenali risiko. Udah itu Mbak. Oke. Nah, hitung-hitungan deh misalnya gitu ya Pak Widi, misalnya kita taruh lah ya biar gampang ya, 1 juta nih setiap bulan gitu ya. Ternyata yang paling memungkinkan misalkan masih ada waktu 10 tahun lagi mempersiapkan dana pensiun. Kira-kira dia akan hitungannya nih ya gambarannya, dia akan menerima berapa nanti pada saat dia pensiun ya Pak Widi? Iya. Ini sudah ngomongin simulasi. Kalau kita ngomongin, taruhlah yang paling konservatif itu 5% per tahun tadi sampaikan Pak Teguh 5%. Berarti kalau 10 tahun aja sudah 50%, 30 tahun berarti 150% pengembangannya seperti itu. Dan kemudian kalau kita di dana pensiun lembaga keuangan, ini salah satu amanah dari undang-undang, hasil pengembangannya itu bukan menjadi objek pajak. Artinya percepatan pengembangannya jauh lebih bagus apabila kita belikan instrumen investasi langsung yang menjadi objek pajak. Bukan karena kita mau mengelabui pajak atau tax management, tapi lebih kepada itu memang bagian dari amanah undang-undang. Jadi bisa kebayang itu nanti 1 juta per bulan, kalikan 30 tahun, terus pengembangannya berapa, terus kemudian mau diambil berapa, yang jelas adalah nanti pada saat diambil akan kena pajak pensiun. Cuman 5% kan gitu aja sih Mbak. Kalau angka hitung-hitungannya barangkali kalau 1 juta sudah sangat-sangat lebih dari cukup menurut saya. Karena memang mindset pensiun itu cuman mantap Mbak. Makan tabungan. Yes, betul. Oke, nah Pak Putut, Pak Teguh gitu, sama nggak sih prinsipnya dengan menabung nih? Kalau misalnya ya kita misalkan mempergunakan ya kita percayakan deh dana kita gitu ya ke DPLK BNI begitu, sama nggak sih dengan menabung atau sebenarnya ada perbedaannya karena ini ada pengelolanya yang profesional? Pak Putut, silakan. Oke, boleh saya? Ya. Oke. Silakan Pak Putut. Kalau saya coba ngibaratin gini supaya simpel gitu ya, ngebayangin kayaknya pusing banget gitu ya. Tadi saya sama Mas Widi itu seakan-akan ada produk, tabungan juga ada, celengan ada, dompet pun bisa jadi istilahnya tabungan juga kalau mau. Taruh di dompet di sisi yang paling jarang kelihatan gitu ya. Tapi masing-masing itu kan ngeri, kalau kita di dompet takutnya cepat habis, pasti habis. Kedua, taruh di dompet kalah sama inflasi. Pinter dikit tabungan. Tabungan ngasih bunga, tapi kadang-kadang kalah sama inflasi. Terus juga investasi itu juga harusnya lebih bagus returnnya dibandingin diem aja. DPLK itu juga bisa gitu. Nah ini kalau saya pikir balik lagi, ini mungkin waktunya mepet, kita harus nanti ngerucutin lebih kecil. Kalau saya bisa cerita sedikit bahwa kayak kita produk reksadana, boleh dipakai jadi alat untuk nyiapin pensiun nggak? Boleh. Tapi itu tadi, benefitnya apa? Atas uang tadi yang kita simpen, nanti kalau kita ambil nggak kena pajak secara undang-undang. Jadi ada benefitnya. Mas Widi tadi juga cerita DPLK tadi, salah satunya bukan tidak bayar pajak, tapi ini kalau saya pikir tax management, artinya apa? Pengelolaan pajak yang lebih efisien. Nah, dan sebetulnya bagus buat orang yang sudah bekerja dan perusahaannya itu peduli dengan karyawan. Dia tuh kerjasama sama Mas Widi, di mana nanti biasanya dari perusahaan yang motong gajinya. BPJS itu juga sebetulnya sama untuk nanti pensiun juga gitu kan, itu sama sifatnya kayak menabung, cuman BPJS ketenagakerjaan maksudnya Pak Widi. Pak Budi mempunyai kiranya karakteristik yang berbeda-beda. Nah ini kita balik lagi kan teori investasi, kalau saya apa, jangan pernah naruh telur di satu keranjang kan.
Pecah semua ntar kalau investasi. jatuh Nah, gitu ya. investasi kita tadi juga kita sebar ke beberapa instrumen investasi tadi. Seperti itu sih kuncinya. Jadi mungkin nanti di Ya, sini ke depan harapannya Mas Widi, teman-teman juga bisa mensosialisasi apa benefitnya punya DPLK, apa benefitnya apa namanya reksadana. Ya, mungkin kalau jelas ditanya sekarang benefitnya apa kalau reksadana, mungkin waktunya bisa lebih fleksibel. ya, Kalau udah pensiun itu kan berarti dari awal ya. kita sudah committed untuk nanti kita ambil ini. Jadi kalau ingat saya dulu tuh ada yang namanya tabungan, ada yang namanya taska. Nah, ini sama dengan itu, gitu. Cuman Iya, iya, bentuknya di lain seperti itu. Dan iya, iya, akhir lagi apa? Kita percayakan ke orang yang memang bidangnya itu, ya sudahlah kita kan kerja taunya. Ya iya, udah kita iya, kerjain, kita konsentrasi seperti itu kalau iya. saya. Baik, baik. Nah, Pak Widi sama Pak Putut kalau nanti pensiun, kira-kira tempat yang pengen paling dikunjungin tuh di Indonesia atau di dunia tuh di mana? Di mana ya? Nggak tahu Saya saya. harus lihat saldo saya dulu, Mbak. Jangan sampai ada shock culture nanti. Saya Iya culture. betul. Ya, saya pikir biasanya gitu kan Kalau kalau saya bisa pensiun. jawab Mbak Ola. Pak Teguh mau kemana? Nah, ini beda ini. Saya mau di Ini Indonesia Mbak. Iya, keliling-keliling di Mantep. tempat di Saya udah Indonesia ya. kemana-mana, nggak kemana-mana banget sih ya. Di Indonesia itu udah tempat paling nyaman sih kalau menurut saya Mbak ya. Iya ya. Betul. Masih banyak, kalau saya juga masih banyak tempat di Indonesia yang belum dilihat gitu. Dan Dieksplor ya. kondisinya sih kemana-mana, luar biasa. Luar biasa. Oke. Ini jawaban yang pasti sangat senang sekali didengar oleh Pak Jokowi ya, karena dananya akan masuknya di Indonesia nih Pasti, dan pasti, keluar. pasti, pasti. Oke, kita sambung ya. Sudah banyak pertanyaan dari YouTube dan juga WhatsApp. Nanti kita akan tanyakan kepada ketiga narasumber kita. Tetaplah bersama dengan kami dalam Smart Financial Wisdom. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih untuk tanggapan dari Anda. Ada Joy yang bergabung bersama dengan kita dari Medan ya. Ini obrolannya katanya masih kulit-kulit nih gitu ya. Lebih dalam berarti ada permintaan, tampaknya harus ada part kedua begitu ya. Kita masih bersama-sama dengan Pak Widi Hantono, pemimpin divisi dana pensiun lembaga. Kemudian juga Pak Teguh, Independent Financial Planner, dan Pak Putut Endro Andanawari, Presiden Direktur PT BNI Asset Management. Sebelum kita ke WhatsApp ya, di YouTube juga sudah menanti untuk kita sapa. Saya tuh kan pernah ketemu Pak Putut beberapa kali ya Pak Widi ya, energik banget gitu ya, kayaknya nggak ada capeknya gitu. Terus saya juga dengar bocoran dari timnya itu. Mbak Ola itu kalau kita maghrib ya sore gitu harus lihat waktu kalau ngajakin Pak Putut ngomong. Jangan nanti kita malah jadi lembur karena ngobrolnya jadi panjang gitu. Saya tuh langsung mikir gitu. Ini Bapak kenapa bisa seenergik ini sih? Nah ini ada kesempatan saya tanya langsung supaya kita bisa belajar. Pak Putut itu rahasia energiknya itu dari apa begitu? Ada konsumsi multivitamin, jamu tertentu begitu atau ada sesuatu yang spesial nih Pak Putut? Enggak lah. Enggak Saya ya? Lithium, sudah pakai lithium. Lagi Energizer. Enggak lah, kalau saya mikir gini, pokoknya intinya ya mungkin saya banyak bergaul, ketemu saya kayak Mbak Ola, Mas Widi, Pak Teguh, itu justru buat saya itu energizer. Karena saya ketemu, dapat energi, jujur saya banyak belajar di sini. Nah ini yang saya pikir, saya juga terus mikir gini, kalau udah masuk saya nggak mau diem. Saya tularin lagi. Gitu. Makanya mungkin teman-teman di kantor sebel sama saya gitu, kadang-kadang idenya kok banyak banget. Karena itu tadi saya ingin apa yang saya dapat saya keluarin. Karena ya itu tadi intinya mungkin saya bisa begini karena apa? Ya bukan harus punya sendiri tapi harus berbagi. Gitu aja. Lebih ke arah sana dan selalu positif gitu. Karena harapannya ke depan itu hari lebih bagus daripada kemarin. Siap, kan tuh dengar penjelasannya aja ya Pak Widi ya, langsung kayak adem gitu ya. Saya merasa berdosa saya. Aduh. Kok gitu Pak Widi? Nah, ini bareng gitu. Ada beberapa pertanyaan terkait gimana sih caranya kalau kita mau buka nih, banyak yang tertarik ternyata ya. Ada dari Pak Kurnia di Yogyakarta dan kemudian ini dari WhatsApp yang nanya gimana caranya kalau misalkan saya tertarik pengen buka nih DPLK BNI ya Pak Widi, itu prosesnya gimana? Lalu kemudian juga ada Pak Riki di Jakarta. Rekening dananya itu menghubungi siapa dan prosesnya susah apa enggak sih, harus datang atau enggak? Nah ini mungkin kelihatan ya kalau yang pensiun kan berarti usianya berapa, nanya datang apa enggak. Kalau milenial kan ditanyanya bisa dari rumah enggak ngerjainnya kan gitu ya.
Silakan Pak Widi. Ini Wah, pertanyaan harus Pak Widi yang jawab ini. nah ini seru. Kalau kemudian ada aspirasi, terus ada inspirasi, terus kemudian motivasi, eksekusi, gitu kan ya. Iya, iya. Begitu ngomongin eksekusi, how to-nya ini yang kadang-kadang harus kita apa namanya kita kelola. Kita Ya. bisa pakai channel-channel yang konvensional. Silahkan datang ke cabang BNI terdekat. Kira-kira seperti apa? Nanti di sana akan ada profiling. Terus kemudian ya intinya ngomongnya sama CS, terus customer service, kemudian dipandu nanti. Dan itu mudah sekali kayak membuka rekening biasa saja. Itu bagi nasabah-nasabah yang belum punya rekening di BNI. Tapi buat nasabah yang sudah punya rekening BNI cukup pakai apps. Tadi ada yang kaum milenial gitu kan, Pak Putut, Pak Teguh, saya ini kan alumni ya, alumni milenial. Alumni milenial, ya. Artinya mager di rumah. Kalau mager emang nggak bisa ngapa-ngapain, nggak produktif. Stay produktif bisa. Caranya pakai mobile apps. Jadi bisa memanfaatkan mobile banking BNI. Ada menu pembukaan rekening. Dan kami kembali lagi bahwa nanti kita fokus kepada generasi-generasi muda supaya mereka lebih siap untuk mempersiapkan pensiun yang berkualitas. Makanya kita mengembangkan apps. Mulai dari pembukaan rekening, kemudian kita bekerja sama dengan e-commerce untuk ibaratnya setoran bulanan. Terus kemudian kita juga siapkan inquiry by system, by apps. Kemudian sampai pencairan kita bisa lewat apps. Jadi nggak perlu lagi datang, Mbak Ola, misalnya, mohon maaf, 25 tahun lagi, Pak Widi saya mau nyairin, Mbak, langsung dari apps aja bisa. Nah, nanti kita akan verifikasi keabsahannya. Yang penting adalah kami tidak salah bayar ke orang lain. Karena apa? Ya. Itu dananya Mbak Ola. Nah, gitu. Jadi sangat-sangat simpel. Baik, baik. Ini juga mungkin sekaligus menjawab pertanyaan dari Mbak Kania ya. Ini kan sangat teknis banget sih hitung-hitungan. Mungkin nanti next bisa langsung menghubungi pihak BNI ya untuk bisa dapat informasi lebih lanjut. Waktunya sempit masalahnya ya, Mbak Kania ya. Ada Mbak Dian Dinarwati, Pak Teguh boleh kasih gambaran berapa persen sebenarnya dari dana keuangan kita, pendapatan kita sisihkan untuk pensiun gitu, untuk dana pensiun. Karena kan ada juga kebutuhan pendidikan, konsumtif, dan sebagainya, Pak Teguh. Halo, Pak Teguh? Halo, Pak Teguh? Halo, Pak Teguh? Ya, prinsipnya bukan dari dana yang kita miliki sekarang. Halo, suara saya. Prinsipnya, halo, Pak Putut dengan suara saya nggak, Pak Putut? Halo, agak putus-putus Pak Teguh. Agak terputus-putus Pak Teguh. Baik, sambil menunggu. Halo, apakah dengar suara saya? Ya, terdengar Pak Teguh. Ya, bagus, bagus Pak. Oke, sekarang jadi prinsipnya terdengar Pak Teguh. Sih, oh agak delay ya. Oke, prinsipnya sih sebetulnya jadi lupa saya. Pertanyaan apa tadi, Mbak Ola? Berapa persen kita sisihkan dari pendapatan? Oke. Prinsipnya bukan berapa persen dari pendapatan kita sebetulnya. Prinsipnya adalah angka berapa yang ingin kita capai. Sehingga setiap bulan kita harus menyisihkan berapa. Misalkan tadi dengan target investasi 5% ya returnnya misalkan gitu. Maka kalau kebutuhan misalkan 1 miliar saja misalkan ya. Untuk 10 tahun ke depan mungkin nyiapin pensiun 10 tahun sih butuhkan waktu yang panjang sebetulnya ya. Katakan 20 tahun deh misalkan gitu. Kalau 1 juta itu akan menghasilkan 400-an kalau pakai standar paling hati-hati target returnnya. Tapi kalau sedikit agresif mungkin bisa sampai 500 gitu ya atau bahkan 1 M. Tapi kalau 10 juta 20 tahun misalkan gitu, nah ini bisa sampai 4 miliar. Nah, maka Anda mau targetnya berapa? Misalkan dengan gaya hidup 20 juta yang gaya hidupnya untuk jangka waktu yang panjang gitu ya, dalam 1 bulannya 20 juta, maka mungkin Anda butuhnya 4,8 miliar misalkan tadi itu. Nah, 4,8 miliar ini bisa dicapai dalam waktu 20 tahun dengan investasi setiap bulannya 10 juta gitu ya. Nah, nggak mungkin. Nah, makanya kita harus lihat kalau gaya hidup kita cuma misalkan 5 juta gitu kan,
5 juta. Nah, berarti kan kebutuhan kita cuma 1 miliar atau 1,2 miliar. Pak Teguh, Kira-kira gitu. kira-kira seperti itu ya. Pak Teguh agak sedikit Untuk terputus. angka supaya kita bisa punya dana pensiun yang memadai gitu kan. Siap. Pak Maka Teguh, kita sedikit saya cukup potong Pak Teguh. investasinya dengan sekitar gitu kira. Siap. Ya, kendala nih. Baik, baik. Lanjut, Mbak. Pak Teguh, Ke Pak Putut dan Pak Widi. ya kurang clear, kurang jelas tadi terputus-putus. Saya izin karena ini waktunya tinggal 1 menit, saya langsung ke Pak Putut. Prinsip yang harus artinya setiap orang dalam menyiapkan dana pensiun ini tampaknya kita harus lakukan satu sesi lagi. Mudah-mudahan kita masih bisa sambung minggu depan part keduanya ya. Karena ini banyak yang bertanya soal dana pensiun ini panasnya terakhir nih. Oke. Pak Putut silakan. Ya kalau saya sih nyiapin gini, mulainya komitmen mulai dari sekarang. Oke. Berapapun yang kita sisihin itu dulu. Dan Ya, jangan lupa diversifikasi. Karena tadi saya ngomong ini cuman penyiapan dana pensiun secara finansial. Ya. Gitu. Tapi ada juga kita harus siapin, itu juga instrumen investasi buat dana pensiun, itu juga ada rumah, ada emas. Ya. Itu juga Ya. something yang harus kita pikirin nanti ke depan. Dipikirkan. Tapi kalau boleh saya pikir mulai dari sekarang sisihin berapa semampunya, tapi Ya. mulai dari sekarang. Siap. Baik. Baik, saya harus tutup perbincangan kita pagi hari ini. Terima kasih smart listener ya. Waktunya sempit banget, tapi mudah-mudahan saya coba rayu narasumber kita minggu depan masih berkenan untuk hadir ya. Siap. Siaran ulangnya ada di hari Minggu di jam 11 siang. Kami pamit, saya Ola Nurlija. Saya Muhammad Teguh. Dan saya Widi. Dan Pak Widi mengucapkan terima kasih Smart Financial Wisdom. Smart way to happiness. Happiness.